Kepanikan tengah melanda Sandra pada episode sore ini teman-teman. Ya, dikala semua orang bahagia melihat Mutiara, tapi justru Sandra yang harus mengalami hal buruk atau menelan sesuatu yang kurang baik lah ibaratnya, sehingga bikin Sandra pun juga nggak tenang. Ya, Sandra pun juga harus dicegah oleh Bu Cynthia karena mencoba untuk kabur. Wah, ketika Bu Cynthia, teman-teman tahu sendiri, di adegan trailer saja sudah terlihat dan bilang kalau Sandra menabrak Mutiara karena rem mobilnya blong oleh orang lain. Ini bikin Sandra pun juga nggak berkutik lagi. Ya, mau bagaimanapun juga Sandra sudah salah, sehingga apapun yang bakal Sandra lakukan ini akan tetap salah. Nah, jadi yang cukup bikin kesalnya adalah teman-teman, Sandra ini tuh masih nggak mau ngaku nih kalau Sandra ini adalah pelakunya. Dan bagi Sandra semuanya tuh nggak fair, nggak adil, karena mobil Sandra ini ya kondisinya blong gitu loh. Ya logika aja, kalau emang Sandra ini nggak salah, kenapa nabrakinnya ke Mutiara dong? Nggak ketembak sekalian gitu loh, kenapa bantingnya ke kiri nggak ke kanan? Kan kalau orang tuh pintar dikit gitu ya maksudnya kalau bawa mobil gitu, dan ini tuh gak kelihatan banget dari Sandranya. Emang Sandranya pure kaget dan gak bisa berbuat apa-apa, udah simpel gitu loh. Kalaupun ini ya udah banting kanan aja, karena ada korban pasti gitu loh. Ini kan sampai ada korban meninggal, Dina udah di penjara, mungkin hukumannya akan bertambah, tapi kan tetap Sandra tetap pelakunya juga. Makanya inilah yang akan ditekankan oleh Bu Cynthia supaya Sandranya pun juga nggak kabur teman-teman. Karena bagi Bu Cynthia, kalau Sandra sampai nggak di penjara, maka Bu Cynthia tuh akan ngerasa berdosa, ngerasa bersalah, karena sudah jelas-jelas ada korban yang sampai menemui sang pencipta, dan ini pun juga baru bangun dari koma gitu. Dan bagi Bu Cynthia yang memang orang itu penuh dengan integritas ya, pasti ingin yang terbaik, pasti ingin gimana pun juga caranya ya betul-betul ada dan juga hadir tuh untuk Mutiara. Nggak mau tuh kalau sampai nanti tiba-tiba Mutiara diperlakukan nggak adil lagi dan sebagainya macamnya gitu loh. Ya memang Mutiara bangun dari koma, sadar bahkan sehat, bahkan mungkin kalau nggak ada arah melintang episode sore ini udah pulang ke rumah gitu ya. Atau at least paling parah mungkin besok lah baru pulang ke rumah gitu. Tapi kondisi Mutiara jauh lebih baik gitu. Tapi kan tetap aja mau semu-semunya Mutiara kayak mau hari ini langsung pulang pun juga bukan urusan Sandra gitu loh maksudnya. Dihukum ya tetap dihukum aja. Maksudnya harus betul-betul bisa menegakkan keadilan, harus betul-betul bisa tegas juga, karena kalau kayak gini percuma gitu. Makanya Bu Cynthia ngejar banget nih sama Kenzo. Saking muter-muternya susah ngejar si Sandra ini, akhirnya berhasil ditangkap oleh Bu Cynthia, Kenzo, dan pihak kepolisian juga, sampai dijemput lah kasarnya gitu ya. Dan inilah pada akhirnya bikin Sandra pun juga tertangkap. Sandra tentu aja teriak-teriak, nggak mau, nggak terima. Sandra betul-betul ngerasa sudah diperlakukan tidak baik. Sandra merasa ini tidak adil. Sandra merasa bukan pelakunya dan lain sebagainya macamnya. Tapi balik lagi, seperti yang ingin diinginkan oleh Bu Cynthia udah tahu semuanya. Dan Bu Cynthia pengen Sandra tetap harus dipenjara. Terus mungkin teman-teman banyak yang nanya, tapi kan mobilnya Sandra ini belum gara-gara Dina, terus gimana dong? Berarti kan Sandra nggak salah nih. Ya memang kecelakaan tersebut tuh gara-gara rem mobil Sandra yang blong teman-teman. Jadi bisa dikatakan ya Sandra ini nggak pure salah lah, tapi tetap aja salah karena Sandra orang terakhir. Kan tetap yang bawa mobilnya Sandra ya tetap Sandra, jadi tetap dihukum. Cuma nggak tahu nih hukumannya akan kayak gimana. Makanya ini yang agak sedikit bikin Bu Cynthia pun juga khawatir sebetulnya. Bikin Bu Cynthia khawatir, bikin Kenzo pun juga agak ngerasa gimana, karena takutnya tuh adalah gini, nanti semuanya bakal dilimpahkan kepada Dina. Dan nanti Sandra bakal dibebaskan karena posisi mobilnya yang sudah blong remnya, sudah rusak. Jadi Sandra dianggap tidak lalai, tapi karena kondisi mobil yang tidak stabil. Tapi ini pun juga masih bisa panjang sebetulnya teman-teman. Masih bisa tetap dihukum juga karena kelalaian Sandra. Kenapa ngecek dulu rem mobil dan sebagainya macamnya, karena kan dari jarak rumah ke dekat kafe Sententia itu kan cukup jauh. Jadi banyak lah yang banyak diperdebatkan nanti. Tapi fokusnya Kenzo dan Bu Cynthia pun juga tetap harus bisa Sandra di penjara gitu. Makanya itu udah parah teman-teman. Maksudnya kan akhirnya Sandra pun juga udah jelek sekarang namanya di depan Kenzo dan juga Bu Cynthia.
Dan Bu Cynthia pun juga udah nggak mau lagi kompromi kan. Ngelihat bagaimana Sandra yang seperti ini tuh udah parah banget. Ke Mutiara sebenci itu, sejahat itu. Coba, gimana mau Bu Cynthia tuh bisa care, gimana mau Bu Cynthia tuh bisa ibaratnya menghargai dan respect gitu loh sama Sandra. Sedangkan Sandranya sendiri pun juga nggak pernah bisa menghargai orang lain. Kabur dan lain sebagainya macamnya. Padahal ada kesempatan bagi Sandra untuk menyelamatkan Pak RT waktu itu. Nah, tambahannya lagi, Bu Cynthia pun juga akhirnya menceritakan semuanya kepada Kenzo. Bu Cynthia pun juga menceritakan kalau Dina ini penyebabnya begini, dan begini. Panjang banget tadi ceritain teman-teman. Cuman entah apakah nanti Bu Cynthia bakal cerita masalah Aditya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas Bu Cynthia berencana akan ngasih tahu ini kepada Kenzo. Mungkin karena muak juga sama Aditya. Nah, setelah diceritakan tentang masalah Dina, Kenzo makin kaget. Makanya kan sama kayak Bu Cynthia sebetulnya, Kenzo takut nih. Takutnya nanti ketika dipolisikan, Sandra justru malah dibebasin gara-gara mobilnya gara-gara Dina kan. Tapi ya Kenzo nggak peduli juga teman-teman. Kenzo benar-benar datang bersama dengan polisi untuk menjemput Sandra ya untuk hal ini juga. Karena bagi Kenzo gak ada hal yang lebih layak sekarang dilakukan untuk bisa membela Mutiara. Gak ada hal yang paling penting sekarang dilakukan untuk bisa benar-benar menghukum pelakunya. Karena itu tadi, Sandra tuh jahat banget teman-teman. Udah berapa kali loh Sandra tuh jahat ya, dan hampir melukai dan dalam tanda kutip nyawa dari Mutiara. Bukan cuman yang adegan tabrakan itu aja, tapi banyak banget. Makanya gak bisa diterima lagi sama Kenzo. Mau sampai kapan ngelak gitu loh. Dulu pun juga sering bejo tuh, contoh yang paling besarnya di awal-awal. Kurang parah gimana mau dikirim ke luar negeri teman-teman. Kan jahat Sandra. Harusnya tuh kalau Sandra mau bertanggung jawab ketika adegan tersebut terjadi, tabrakan tersebut ya, turun, minta bantuan, bawa ke mobil, antar dua-duanya ke rumah sakit. Mungkin Mutiara gak akan separah ini. Ini harus nunggu lama dulu. Harus nunggu dulu Dikta dan Aurel datang dulu, nunggu dulu ambulan, akhirnya pakai Aurel Dikta. Ini kan lama ya maksudnya. Bener-bener jahat gitu loh maksudnya Sandra ini. Makanya ini senang banget nih, kita lihat episode sore ini akan menjadi salah satu penentu Sandra bakal kena hukuman seperti apa. Tapi apakah Sandra ditangkap polisi? Ditangkap. Cuma itu tadi teman-teman, hukumannya kita belum tahu nih apa yang bakal diberikan kepada Sandra. Tapi ya udah ya, kita berserah aja. Maksudnya kita lihat aja apa yang bakal terjadi. Toh Kenzo dan Bu Cynthia pun juga akan berusaha untuk bisa menghukum Sandra juga. Terlebih lagi Bu Cynthia pun juga punya pandangan berbeda sekarang kepada si Sandra ini. Ngerasa kayak ternyata Sandra sejahat ini sama Mutiara gitu loh. Intinya sekarang Mutiara udah mulai baik-baik saja. Ada kemungkinan pun juga bisa segera pulang. Dan yang terpenting Sandra bisa ditangkap. Masalah hukumannya kita lihat baik-baik saja apa yang bakal terjadi. Tapi yang pasti senang Mutiara udah bener-bener sembuh, udah bisa diajak ngobrol juga. Dan pokoknya kita masih udah bisa lihat nih ibaratnya kemesraan antara Kenzo dan juga Mutiara lagi. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.